Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius 6 ayat 19 dan ayat 20 yang berbunyi, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah mengumpulkan harta duniawi, sarana untuk peroleh harta sorgawi. Firman Tuhan Yesus Kristus dalam renungan yang kita akan bersama-sama dengarkan saat ini adalah untuk mengajarkan dan mengajak kita bahwa melalui firman-Nya Tuhan Yesus mau memberikan suatu sarana untuk memperjelas tentang identitas kita, agar kita ini sebagai umat-Nya yang masih berada di dunia ini jangan sampai menghabiskan waktu hidup kita ini hanya untuk mengumpulkan harta benda kekayaan duniawi yang berlebihan di bumi atau di kolong langit ini, karena semua itu akan menjadi sia-sia, akan rusak, akan hilang, dan tidak akan pernah bisa kita bawa saat kelak ketika kita mati. Sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus berkehendak untuk mengajarkan dan mengajak kita umat manusia milik-Nya ini, agar kita mau dan suka mengumpulkan harta yang bersifat kekal di sorga. Mungkin saja kita masih mau mempertanyakan tentang bagaimana caranya agar kita dapat mengumpulkan harta yang sorgawi sifatnya itu. Jawabnya adalah bahwa pertama-tama kita harus penuh dengan keyakinan bahwa dengan iman percaya kepada Kristus, bahwa kita secara pasti akan masuk sorga, sebab kalau tidak demikian maka kita bisa dan dapat saja ragu-ragu untuk masuk sorga kelak. Dan kalau dengan sebatas itu keyakinan kita, maka jelaslah bahwa kita tidak mungkin dapat mengumpulkan harta di sorga. Satu-satunya cara yang bisa dan dapat masuk ke dalam sorga yang kekal itu adalah bahwa kita umat-Nya ini mau tetap taat, setia, dan teguh beriman percaya kepada Kristus secara sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Dialah anak Allah Bapa kita itu, dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Kedua, adalah kewajiban bagi kita umat-Nya ini untuk tahu persis apa jenis harta benda kekayaan yang bagaimana yang bisa dan dapat diterima untuk kelak kita boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Harta itu semua adalah tentu bukan uang yang kita pakai untuk membeli sandang atau apa yang kita pakai, dan pangan apa yang kita makan, serta juga papan sebagai tempat di mana kita punya rumah untuk kita diami, tetapi berupa hidup kita yang secara menyeluruh ini boleh kita gunakan terus hingga akhir hayat kita sebagai suatu persembahan syukur dan terima kasih kita dalam bentuk penyembahan, pujian, dan kemuliaan hanya kita arahkan kepada Tuhan Allah Bapa kita yang maha kaya itu. Ketiga, sesungguhnya sangat perlu bagi kita untuk tahu dan menyadari serta menghayati bahwa Tuhan Yesus Kristus
mengajarkan dan mengajak kita melalui dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, agar hidup kita ini yang utama dan yang pertama-tama adalah untuk selalu mengasihi Tuhan Allah, Bapa kita, di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita, serta mewujud nyatakan semuanya itu dengan mengasihi sesama kita umat manusia, seperti kita telah mengasihi diri kita sendiri, termasuk di dalam mengasihi orang yang membenci dan memusuhi diri kita itu juga. Hanya dengan cara sedemikian rupa itulah maka kita dimampukan untuk melakukan hidup menurut kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus, dan hendaknya kita selalu ingat untuk memohon pertolongan Roh Kudus dan tetap mengimani serta mempercayai bahwa Dia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus pasti kita akan selalu terus dimampukan oleh-Nya untuk bisa dan dapat mengumpulkan harta yang surgawi sifatnya. Ingatlah selalu akan suatu peringatan keras dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita umat-Nya yang ditulis dalam Injil Matius 6 ayat 21 berikut ini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka agar kita tidak terjebak bahwa mengumpulkan harta di bumi itu adalah bukan tujuan. Hidup kita umat-Nya ini harus menyadari bahwa kita harus menggunakan semuanya sebagai sarana, sebagai alat guna kita mendapatkan harta sorgawi. Amin. Mari kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah memperingatkan kami agar kami sungguh-sungguh mempercayai bahwa apapun yang kami kumpulkan harta di muka bumi ini adalah sarana, bukanlah sebagai tujuan untuk kami kelak mendapatkan harta surgawi itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.